Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, yang mulai bersolek menjadi desa wisata, hiduplah sepasang suami istri sederhana, Joko Lelono dan istrinya, Nyai Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu tua, menghadap langsung ke hamparan sawah yang mulai berkurang tergantikan vila-vila mewah milik pendatang kota. Meski desa mereka mulai berubah, satu hal tak pernah berubah, doa mereka setiap malam untuk memiliki anak. Sudah 10 tahun mereka menikah. Namun rahim Nyai Sari tak kunjung berbuah. Setiap malam, Joko Lelono memandang langit, bertanya-tanya, apakah ini cobaan atau kutukan? Sementara Nyai Sari mulai sering menunduk di hadapan tetangga-tetangganya yang mulai berbisik-bisik, mempertanyakan keperempuanannya. Suatu malam, suara gamelan terdengar samar dari arah hutan, padahal tak ada pesta di desa itu. Nyai Sari berdiri di ambang pintu, menatap ke gelapnya pepohonan. "Mas, kau dengar itu?" bisiknya. Joko Lelono mengangguk pelan. "Iya, suara itu lagi." Suara itu sudah terdengar sejak beberapa minggu terakhir. Setiap malam semakin jelas, seolah memanggil. Joko Lelono mulai resah, sementara Nyai Sari justru merasa suara itu membawa harapan. Entah dari mana keyakinan itu tumbuh. Keesokan paginya, seorang tetua desa datang ke rumah mereka. Wajahnya serius. Mata tuanya menyiratkan kekhawatiran. "Jangan pernah mendekati hutan itu. Suara itu bukan untuk manusia biasa," katanya. Namun Nyai Sari diam-diam menggenggam tangan suaminya lebih erat. Di dalam hatinya, ia tahu, di balik suara itu, ada jawaban atas doa mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nyai Sari melangkah sendiri ke arah hutan, diiringi suara gamelan yang semakin nyaring, meninggalkan suaminya yang berdiri di ambang pintu, terdiam antara cemas dan harap. Di kejauhan, awan hitam mulai menggantung di langit. Nyai Sari melangkah masuk ke dalam gelapnya hutan, suara gamelan terdengar semakin jelas, seolah setiap nada menuntunnya ke arah tertentu. Kakinya melangkah pelan, melewati batang-batang pohon tinggi yang menjulang. Di balik kegelapan itu, ia tiba di sebuah lapangan terbuka, diterangi cahaya rembulan. Dan di sana, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, memandangnya dengan sorot mata dalam. "Sudah lama aku menunggumu, Nyai Sari," ucap lelaki itu dengan suara berat namun menenangkan. Nyai Sari tertegun. "Siapa? Siapa Anda?" "Aku hanyalah utusan. Kau ingin seorang anak, bukan?" Air mata Nyai Sari mengalir tanpa sadar. "Ya, 10 tahun aku menunggu. Aku mohon, beri aku anak." Lelaki itu tersenyum samar. "Akan kuberi kau seorang anak, tapi semua ada harganya." Nyai Sari ragu. "Harga? Apa maksudmu?" "Kau hanya perlu satu hal. Saat anak itu beranjak remaja, kau harus mengembalikannya ke asalnya." Nyai Sari terdiam. Kata-kata itu menggantung di benaknya. "Apa maksudmu mengembalikannya?" Namun sebelum ia mendapat jawaban, lelaki itu mulai menghilang perlahan, diiringi suara gamelan yang mereda. "Ingat janjimu, semua ini ada waktunya." Saat Nyai Sari membuka mata, ia sudah kembali di ambang hutan, subuh menjelang. Beberapa minggu berlalu, dan tanpa diduga, Nyai Sari mengandung. Kabar itu membuat Joko Lelono menangis haru. Seluruh desa bersyukur, menyebut itu sebagai mukjizat. Tidak ada yang tahu rahasia malam itu, kecuali Nyai Sari sendiri, dan hutan yang diam. Namun di balik kebahagiaan itu, bayangan janji yang ia buat mulai menghantuinya. Malam demi malam, ia mulai bermimpi aneh. Seorang anak kecil berdiri di pinggir danau, melambaikan tangan ke arahnya, tersenyum, sebelum perlahan tenggelam ke dalam air. Dan jauh di sudut hutan, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Waktu berlalu. Anak itu lahir. Seorang bayi laki-laki mungil yang diberi nama Raden Bimo. Tangisnya membelah malam. Disambut sukacita seluruh warga desa. Joko Lelono mendekapnya erat. Tak pernah berhenti memandangi wajah anak yang begitu ia nanti. Namun di mata Nyai Sari, senyum itu selalu diiringi bayangan lelaki berjubah putih di hutan. Bimo tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan rupawan. Namun sejak kecil, ia memiliki kebiasaan aneh.
Setiap malam bulan purnama, ia berdiri di depan jendela, menatap ke arah hutan. Kadang-kadang ia bergumam, seolah mendengar suara-suara dari kejauhan. "Bimo, apa yang kamu lihat di luar sana?" tanya Nyai Sari pelan. "Ada yang memanggilku, Bunda," jawab Bimo polos. Matanya tetap terpaku pada gelapnya pepohonan. Nyai Sari merasakan dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu, janji itu perlahan mendekat. Suatu malam, saat Joko Lelono sedang bekerja di kota, Nyai Sari mendapati Bimo tidak ada di kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia berlari keluar rumah, menelusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Di bawah sinar rembulan, ia melihat sosok kecil Bimo berdiri di pinggir danau kecil di dalam hutan. "Bimo!" teriak Nyai Sari sambil berlari. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara gamelan pelan, merayap dari dasar danau. Airnya beriak pelan, dan bayangan lelaki berjubah putih muncul di permukaan, tersenyum padanya. "Waktumu semakin dekat, Nyai Sari," bisiknya, sebelum menghilang lagi ke dalam air. Nyai Sari memeluk Bimo erat, menahan tangis. Ia sadar, semakin Bimo tumbuh besar, semakin kuat panggilan itu. Ia sedang berlomba dengan waktu, melawan janji yang tak bisa ia batalkan. Dan di dalam pelukannya, Bimo berbisik pelan, "Bunda, aku harus kembali ke sana suatu saat, kan?" Nyai Sari menahan napas. Air matanya jatuh satu persatu. Bagaimana mungkin seorang anak sekecil itu tahu apa yang menantinya? Tahun berganti. Raden Bimo kini berusia 17 tahun. Wajahnya semakin tampan, tubuhnya gagah, dan kepintarannya membuatnya dikenal di seluruh desa. Namun, kegelisahan Nyai Sari semakin menjadi-jadi. Ia tahu, usia 17 adalah waktu yang ditentukan. Janji itu, hari itu, sudah di depan mata. Suatu sore, Joko Lelono pulang lebih awal dari kota. Ia mendapati istrinya duduk termenung di serambi rumah. Wajahnya pucat. "Apa yang kau sembunyikan dariku, Nyai?" tanyanya. Nyai Sari hanya menunduk, tak mampu menceritakan kebenaran yang ia simpan selama 17 tahun. Malam itu, bulan purnama kembali menggantung di langit. Bimo berdiri di depan jendela, seperti biasa. Namun kali ini, ia berbalik, menatap ibunya. "Bunda, aku harus ke sana malam ini." Nyai Sari menggenggam tangan anaknya erat. "Tidak, Nak, jangan. Jangan pergi. Aku harus menepati janji, Bunda. Aku mendengarnya setiap malam. Aku harus kembali." Air mata Nyai Sari jatuh tanpa bisa dibendung. Ia memeluk Bimo erat, seolah tak ingin melepaskannya. Namun tiba-tiba, suara gamelan terdengar lebih keras dari biasanya. Rumah mereka bergetar pelan. Hembusan angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding. Joko Lelono masuk tergesa-gesa. "Apa yang terjadi?" Nyai Sari menatap suaminya dengan mata basah. "Mas, aku sudah berjanji. Aku sudah berdosa." Dan saat itu, Bimo perlahan melangkah keluar rumah. Suaranya berat, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. "Bimo, jangan pergi!" teriak Joko Lelono, mengejar anaknya. Namun Bimo berjalan tegak menuju hutan, diiringi suara gamelan yang kini semakin keras, seperti sebuah prosesi besar tak kasat mata. Nyai Sari dan Joko Lelono mengejarnya, menembus gelapnya pepohonan, hingga tiba di pinggir danau yang kini beriak hebat. Di tengah danau, sosok lelaki berjubah putih muncul, mengulurkan tangan ke arah Bimo. "Sudah saatnya kau kembali, anakku." Suara itu menggema, bercampur dengan suara gamelan yang mencapai puncaknya. Joko Lelono memeluk Bimo erat, menolak melepaskan. "Tidak, dia anakku. Dia bukan milikmu." Namun tubuh Bimo mulai ditarik perlahan ke arah air. "Ayah, Bunda, terima kasih. Aku harus pergi." Nyai Sari berteriak histeris. Air mata bercucuran. Suara tangis bercampur dengan debur air yang mulai meluap. "Tidak, Bimo. Jangan tinggalkan kami. Aku mohon." Dan tiba-tiba, air danau melonjak tinggi, membentuk pusaran besar,
menelan Bimo dan sosok berjubah putih ke dalamnya. Gamelan berhenti. Suara menghilang. Hening. Di hadapan Nyai Sari dan Joko Lelono, air danau meluap tak terkendali, membanjiri seluruh hutan, menenggelamkan pepohonan, ladang, dan jalan setapak. Dalam waktu semalam, sebuah telaga luas terbentuk, Telaga Sarangan. Dan di tengah telaga, bayangan Bimo berdiri sebentar, melambaikan tangan, sebelum perlahan hilang di telan kabut. Pagi menjelang. Kabut tipis menyelimuti desa. Warga berdiri di pinggir telaga yang baru terbentuk, menatap tak percaya. Tempat yang semalam adalah hutan kini berubah menjadi danau luas. Airnya berkilau memantulkan sinar matahari. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisik seorang warga. Semalam aku mendengar suara gamelan. Lalu air datang begitu saja, sahut yang lain. Nyai Sari duduk lemas di tepi telaga. Matanya kosong menatap air. Joko Lelono duduk di sampingnya, memeluknya erat. Tak ada lagi kata yang mampu keluar. Hanya kesedihan yang tak terucap. Di permukaan air, terlihat bayangan samar Raden Bimo, tersenyum tipis, lalu menghilang di telan riak. Nyai Sari menutup wajahnya. Tangisnya pecah kembali. Bimo, maafkan ibu, maafkan ibu. Gumamnya berulang-ulang, suaranya lirih dan patah. Sejak hari itu, Telaga Sarangan menjadi bagian dari desa. Airnya tenang, namun di malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar samar dari dasar telaga. Konon, suara itu adalah Bimo yang bermain gamelan di alam lain, menjaga janji yang sudah ditetapkan. Beberapa warga percaya, telaga itu membawa kesuburan dan rezeki. Namun setiap kali bulan purnama datang, Nyai Sari selalu duduk di tepi telaga, menatap kosong, menunggu bayangan anaknya muncul di antara kabut. Dan setiap kali suara gamelan terdengar, ia akan tersenyum kecil, meneteskan air mata, lalu berbisik. Terima kasih sudah datang, nak, meski hanya sebentar. Joko Lelono, yang dulunya keras dan gagah, perlahan menjadi pendiam. Rasa bersalah dan kehilangan tak pernah benar-benar hilang. Mereka berdua tetap tinggal di desa, menjaga telaga itu seperti menjaga kenangan terakhir tentang Bimo. Dan setiap orang yang datang ke Telaga Sarangan, selalu bertanya, mengapa air telaga ini terasa begitu dingin, seolah ada tangisan yang abadi. Tahun-tahun berlalu, Telaga Sarangan kini menjadi tempat wisata terkenal. Banyak orang datang menikmati keindahan alamnya, mendayung perahu kecil di permukaan airnya yang tenang. Namun, tak banyak yang tahu kisah sedih yang terkubur di balik ketenangan itu. Nyai Sari kini menua. Rambutnya memutih, tubuhnya semakin ringkih. Namun setiap bulan purnama, ia tetap duduk di kursi kayu di tepi telaga, memandangi permukaan air yang memantulkan cahaya rembulan. Sudah waktunya kau istirahat, Bu. Bisik Joko Lelono yang kini juga menua. Nyai Sari tersenyum tipis. Belum, Mas. Aku masih ingin menunggu. Siapa tahu malam ini dia datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, suara gamelan terdengar begitu jelas. Angin berhembus pelan. Kabut turun menutupi telaga. Dari tengah telaga, muncul bayangan samar Raden Bimo, berdiri di atas air, mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya bersinar damai. Bunda, Ayah, suaranya lembut, bergema di antara angin. Nyai Sari berdiri perlahan, air matanya mengalir, namun bibirnya tersenyum. Bimo, nak, suaranya lirih. Bayangan Bimo mengangguk pelan, kemudian tangannya mengangkat sebuah benda, seuntai kalung yang dulu pernah Nyai Sari berikan padanya waktu kecil. Terima kasih sudah menungguku. Suara Bimo pelan, sebelum perlahan menghilang bersama kabut. Gamelan berhenti, angin mereda. Dan malam itu, Nyai Sari memejamkan mata dengan tenang di pelukan Joko Lelono. Seolah hatinya telah damai, karena janji yang pernah ia buat akhirnya terbayar dengan pertemuan terakhir. Keesokan harinya, warga menemukan sepasang kursi kosong di tepi telaga. Di atas kursi itu, hanya tersisa seuntai kalung kecil, bersinar di bawah sinar matahari. Sejak saat itu, orang-orang percaya, Telaga Sarangan bukan hanya tempat keindahan alam,
tapi juga tempat cinta dan janji abadi seorang ibu kepada anaknya. Dan setiap kali angin bertiup membawa suara gamelan, mereka tahu, itu adalah Raden Bimo, yang tetap menjaga telaga dan orang-orang yang mencintainya. Telaga Sarangan, telaga cinta, telaga janji, selamanya.